warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita masih membahas tentang cara menggali informasi dalam teks narasi. Tapi kali ini kita akan membuat pertanyaannya untuk mencari informasi di dalam teks menggunakan konsep 5W1H atau adiksi Mbak. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Teman-teman, kemarin kita sudah mengetahui cara menggali teks narasi sejarah. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, caranya menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya 5W1H atau adiksi Mbak. Adiksi Mbak, apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita juga sudah menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kali ini kita akan membuat pertanyaan untuk menggali informasi dari teks narasi sejarah. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat kembali apa itu arti dari teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Sekarang mari kita baca terlebih dahulu sejarah mengenai Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang paling terkenal. Pada awalnya, ia tidak menganggap Belanda sebagai musuh, tetapi hanya sebagai pedagang. Namun, setelah Belanda enggan meminjami kerajaan Mataram kapal untuk menyerang Banten, Sultan Agung menganggap Belanda sebagai musuh. Sultan Agung pun mengirimkan pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi. Sayangnya, serangan ini gagal karena tidak adanya meriam untuk menghancurkan benteng. Serangan kedua dilanjutkan pada tahun 1629 Masehi. Namun, lagi-lagi ia gagal karena gudang-gudang bahan makanan milik Sultan Agung dibakar Belanda. Meskipun sudah 2 kali mengalami kekalahan, Sultan Agung telah menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa. Setelah kita membaca sejarah Sultan Agung Raja Mataram, sekarang kita akan mencari informasi apa saja yang sudah kita dapatkan dari teks tersebut dengan cara membuat pertanyaan menggunakan unsur adiksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi pertanyaan adiksi Mbak. Pertanyaan apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Pertanyaan di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Pertanyaan kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Pertanyaan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam teks. Pertanyaan mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian dalam teks. Dan yang terakhir, pertanyaan bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks. Nah, sekarang kita coba untuk membuat pertanyaan dari teks yang sudah dibaca tadi.
kita buat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa. Siapa tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut? Kita buat lagi menggunakan kata tanya apa. Apa yang menyebabkan Raja Mataram melakukan perlawanan kepada Belanda? Pertanyaan selanjutnya kita buat bagaimana. Bagaimana strategi Raja Mataram untuk melawan Belanda? Sekarang kita buat kata tanya menggunakan kata tanya di mana atau kemana. Kemana Raja Mataram mengirimkan pasukan perang untuk melawan Belanda? Pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa serangan Raja Mataram gagal? Sekarang kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan serangan kedua dari pasukan perang Sultan Agung terjadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi, jawabannya sudah ada di dalam teks. Nah, jadi teman-teman, jika ingin membuat pertanyaan, pastikan jawabannya juga sudah terdapat dalam teks ya. Ya teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai cara menggali informasi dalam teks narasi sejarah menggunakan konsep adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teman-teman silahkan praktekkan di dalam aja ya. Sampai sini dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.